Dan hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu teladan Kristus. Mari kita buka di Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-2 sampai dengan ke-11. Saya akan bacakan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam kehidupan sehari-hari kita menemui banyak manusia, entah itu saudara atau orang lain, yang memiliki beragam karakter dan sifat. Dan tentu saja ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat, ada yang pendiam. Kalau bahasa yang Surabaya ada yang mencekno, dan ada yang annoying, dan ada yang suka membuli, dan ada yang suka dibully. Dan di dalam semuanya itu kita mempunyai kesempatan untuk kita bisa memberikan dampak seperti Yesus yang lakukan. Dan dampak yang kita bisa berikan tidak hanya dan tidak harus dalam skala yang besar atau dilihat oleh banyak orang. Tapi dampak yang bisa kita berikan bukanlah saat keadaan baik-baik, tapi saat keadaan tidak baik, saat keadaan tidak ideal. Saat itulah kita bisa memberikan dampak yang powerful. Dan dari kisah ini kita bisa melihat ada sebuah cerita yang cukup menarik dalam Alkitab ini, bahwa diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang berzina, ada ahli Taurat dan orang Farisi, dan ada Yesus. Sebelum saya ingin masuk ke teladan apa yang diberikan oleh Yesus, saya ingin mengambil apa Alkitab yang ingin disampaikan ketika perempuan itu ketahuan berzina. Dan hal ini mengingatkan saya bahwa dosa sekecil apapun yang kita sembunyikan, semua itu akan dibuktikan, semua itu akan terungkap oleh waktu. Dan saya percaya bahwa wanita ini mengalami konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Amsal di pasal yang ke-5 ayat 21 dikatakan seperti ini. "Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya." Tidak ada yang tersembunyi yang kita bisa sembunyikan di hadapan Bapa. Bahkan Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus mengenal hati setiap daripada kita semuanya. Tidak ada satupun, mungkin suami istri kita bisa kita tipu, mungkin pemimpin, pendeta, mungkin saudara-saudara kita di CG, mungkin orang-orang di perusahaan tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi tahukah bahwa ada satu pribadi yang tak pernah kita bisa tipu, satu pribadi yang memandang, yang mengawasi, yang tahu semua dari seluruh hidup kita, yaitu Yesus. Dan wanita ini mengalami, dan saya ingin memberikan sebuah pelajaran nasihat untuk kita semuanya. Amsal pasal 6 ayat 29 dikatakan seperti ini. "Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tidak seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman." Alkitab berkata dengan jelas, tidak ada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Amsal pasal 6 ayat 32 dikatakan seperti ini. "Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri." Dan di ayat 33 dikatakan, "Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak dihapuskan." Dan bukankah ini yang dialami oleh perempuan yang ketahuan berzina ini?
Bukankah ini yang dilalui bahwa perempuan yang berzina ini mengalami siksaan, mengalami cemooh dan malu yang tidak terhapuskan. Dan kita tahu bahwa ada banyak skandal, ada banyak meskipun jabatan kita setinggi apapun, ketika kita jatuh dalam perzinahan, kita tahu bahwa setinggi apapun Tuhan bisa membawa kita sampai turun. Dan hari ini saya belajar, kita semua harus belajar menjaga hidup kita dari apa yang namanya perzinahan. Karena detik ketika kita jatuh, detik ketika kita bermain-main dalam area ini, apa yang kita dapat bukanlah rasa enak dan berkat, tapi apa yang kita dapat adalah cemooh, adalah malu yang tidak terhapuskan. Dan ini bahwa orang yang berzina merusak dirinya sendiri. Tapi saya tidak bahas itu, tapi saya bahas bagaimana sikap dari dua pribadi setelah itu. Ketika dia dapati bahwa perempuan ini ketahuan berzina, di depan ada ahli Taurat dan orang Farisi, dan di satu sisi ada Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat ahli Taurat dan orang Farisi ini melihat ada orang yang berzina, apa yang dia lakukan? Dia seret wanita itu keluar dan untuk dihakimi. Dia seret wanita itu keluar untuk dilempari batu. Dan hal ini menarik suatu pelajaran bagi saya bahwa kesalahan yang telah kita lakukan tidak lantas membuat kita itu layak untuk menghakimi orang lain. Justru semakin kita saleh, semakin kita mudah untuk mengasihi orang yang berdosa dan bersalah kepada kita. Tapi seringkali ada banyak perbedaan yang terjadi ketika kita melihat suami kita atau istri atau setiap orang di CG atau setiap orang yang kita temui, mereka melakukan kesalahan. Apa yang seringkali kita lakukan awal-awal, yaitu kita sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kita seringkali membawa itu kesalahannya keluar untuk kita hakimi bersama-sama. Ya atau ya? Atau hanya saya saja sendiri yang berdosa? Seringkali ketika kita dapati anggota CG kita yang melakukan kesalahan, kita tidak lagi seperti apa yang Yesus lakukan yang sebentar lagi saya mau bahas. Tapi seringkali kita melakukan apa yang ahli Taurat dan orang Farisi ini lakukan. Dia nggak peduli pribadi manusia yang melakukan kesalahan, tapi dia hanya peduli bahwa orang tersebut salah dan layak untuk dihakimi. Dan ketika hal itu terjadi, berbanding terbalik dengan apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus melihat hal itu, di Alkitab dikatakan bahwa Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Saya tahu ketika Yesus membungkuk bukan untuk menulis di tanah, bukan untuk update status karena dia bingung. Guys, lagi dikeroyok ahli Taurat orang Farisi ini. Dia melakukan seperti itu. Tapi banyak terjemahnya berkata Yesus menulis 2 kali dengan jarinya di tanah, artinya sama seperti 2 loh batu bahwa dialah yang menulis dan dialah Allah. Ada juga terjemahan Yesus menulis semua dosa-dosa orang-orang yang datang kepada dia. Dan ini yang hendak kita pelajari bahwa ketika kita melihat orang yang bersalah kepada kita, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang bisa kita teladani dari Kristus Yesus. Apakah kita sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ataukah kita meneladani Yesus Kristus? Apa yang Yesus lakukan ketika dia melihat orang yang berdosa seperti itu? Yang pertama adalah penerimaan tanpa syarat. Kalau kita ingin berdampak kepada orang lain, bukan kita mencintai orang tersebut ketika orang tersebut berada di atas. Ketika kita ingin berdampak bagi orang lain, bukan ketika kita mencintai orang tersebut ketika mereka sedang kaya atau diberkati Tuhan. Bukankah cinta diuji ketika segala sesuatu tampak tidak ideal? Bukankah cinta kita kepada sesama kita dibuktikan ketika orang tersebut tidak layak dicintai, sama seperti Yesus mencintai kita apa adanya. Yesus mencintai kita bukan karena kita sempurna, bukan karena kita layak untuk dicintai, tapi Yesus mengasihi kita karena kita seorang pribadi yang layak dikasihi. Dan ada hal yang sangat menarik ketika di ayat ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu. Ketika saya renungkan firman ini, semua orang pergi, ada satu pribadi yang layak untuk melempari batu. Saya tahu ahli Taurat dan orang Farisi semuanya orang-orang yang berdosa. Tapi saya tahu di kejadian itu, di perikop ini, ada satu pribadi yang layak untuk melempari batu, yaitu Yesus Kristus. Bukankah dia pribadi yang sempurna? Bukankah dia pribadi yang tidak bercacat celah? Dia adalah orang satu-satunya yang layak untuk melempari batu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus pun menerima tanpa syarat dan dia tidak menggunakan batu untuk menghakimi seseorang. Halo? Dan
Apa yang Yesus pikirkan adalah pikiran perasaan dari orang-orang yang bersalah, perasaan wanita yang berdosa ini. Apa yang Yesus pikirkan adalah yang dibutuhkan mereka pada awalnya, bukanlah nasihat, teguran atau masukan, bukanlah firman Tuhan, tapi apa yang dibutuhkan oleh wanita ini adalah penerimaan. Bukankah seringkali kita keliru ketika kita melihat seorang yang berdosa kepada kita atau berdosa kepada Tuhan dan kita melihat semuanya. Seringkali kita ingin memberikan masukan terlebih dahulu dan teguran terlebih dahulu. Tapi percayalah bahwa teguran kita tidak akan berdampak, masukan kita tidak akan berdampak kalau kita tidak menerima orang tersebut terlebih dahulu. Dan ini yang Yesus teladankan untuk kita semuanya, bahwa Yesus menerima orang tersebut meskipun orang tersebut layak untuk dihakimi. Dan Yesus menerima orang tersebut meskipun Yesus juga layak untuk menghakimi. Dan Yesus tahu wanita ini sedang mengalami masa-masa yang susah. Saya bisa bayangkan wanita ini tertangkap basah. Wanita ini ketahuan dan kemudian dia harus dihadapkan ke banyak orang. Kemudian dia harus diseret. Zaman dahulu tidak ada naik ojek online. Zaman dulu hanya ada batu-batu yang sangat tajam. Wanita itu harus diseret. Dia harus diseret dengan keadaan mungkin ya setengah telanjang dan keadaan tidak siap karena dia tertangkap basah. Yesus melihat itu dan bahkan bukan hanya itu, dia diletakkan di tengah-tengah hendak ingin dibunuh. Yesus lebih memikirkan perasaan wanita tersebut daripada dia memaksakan dan tanda kutip kesempurnaannya. Dia lebih melihat apa yang dialami wanita tersebut sehingga dia terima wanita tersebut. Kenapa? Apa yang Yesus punyai, yaitu Yesus mengasihi wanita ini. Alkitab di Amsal pasal ke-10 ayat ke-12b dikatakan seperti ini. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 juga dikatakan seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. Yesus adalah kasih. Begitu juga dengan kita anaknya. Dan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa bahwa cintanya tidak bergantung kepada apa yang bisa kita beri kepada Tuhan Yesus. Bahwa cinta dan penerimaannya tanpa syarat. Dan ketika saya renungkan firman ini, saya juga ingat sebuah cerita seorang bapak dan anak bungsu. Ketika anak bungsu itu datang kepada bapaknya dan minta warisan, anak bungsu ini sungguh kurang ajar. Dia menghendaki bapaknya meninggal sebelum waktunya karena dia minta warisan. Dia minta warisan. Dan kemudian ketika dia sudah dapat warisan, dia habiskan untuk foya-foya, dia habiskan dengan berzina, dia habiskan segala sesuatu hanya untuk kesenangannya sendiri. Benar dengan ceritanya Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Kalau pernah bisa anggukan kepala? Oh haleluya, semua baca Alkitab. Dan ketika itu semua terjadi, anak bungsu itu sudah melakukan kesalahan, kemudian dia sadar, dia sampai makan bersama dengan babi. Ada suatu perbedaan yang mencolok makan babi dengan makan bersama dengan babi. Makan babi itu enak. Setuju ya, sepakat? Makan bersama dengan babi itu tidak enak. Dan ini yang dialami oleh anak bungsu itu. Anak bungsu itu sadar dan kemudian pulang. Dan kemudian dia dapati bapaknya lagi. Saya suka respon bapaknya. Ketika dia lihat anaknya dari jauh, bapaknya lari bawa sapu dan dipukuli. Apakah seperti itu? Bapaknya lari dan bawa sandal dan sandalnya terbang. Saya dulu seperti itu. Papa mama saya tidak sempurna tapi sekarang sudah nggak pukul. Papa dari sejak kecil saya banyak melihat mujizat dari sejak kecil. Kalau saya nakal, sapu itu bisa bicara. Kalau saya nakal lagi, sandal itu bisa terbang. Nggak diragukan. Kalau sejak kecil saya melihat mujizat, ketika saya besar saya jadi hamba Tuhan. Asik. Dan kemudian saya lihat papa mama saya seperti itu, saya sampai dan kemudian waktu SMP saya sudah gak dipukul dan mereka adalah papa mama yang the best dalam hidup saya. Dan apa yang dilakukan oleh bapak ini? Bapak ini sama sekali tidak memperhitungkan apa yang sudah diambil oleh anaknya, kesalahannya, tindakannya. Tapi bapak ini bahkan sampai memberikan harta yang baru, cincin yang baru, mantel yang baru. Artinya apa? Kegagalan dan keberhasilan tidak mengurangi atau menambah kasih Allah atau kasih Bapa ini kepada anaknya.
Wow. Bayangkan kalau kita jadi orang tua. Contoh uang kita 1 miliar. Uangnya 1 miliar, terus 500 juta dihabiskan untuk anak bungsunya minta duit, dan 500 juta kita simpan. 500 jutanya dihabiskan dan kemudian dia kembali gak bawa apa-apa. Bukan untuk perkara-perkara rohani, bukan untuk menyumbang fakir miskin atau anak yatim, tapi dipakai untuk bersinau. Yang seringkali kita lakukan apa? Kita akan marahi habis-habisan. Kamu telah menghabiskan duit papa. Kamu telah menghabiskan duit apa yang sudah papa kerjakan ini semuanya. Kita marahi habis-habisan. Tapi Yesus dan Bapa ini sudah memberikan teladan. Bahwa segala tindakannya dilupakan, tapi tidak dengan pribadinya. Segala tindakan dari anak bungsu itu dilupakan oleh bapaknya, tapi tidak dengan pribadinya. Bahwa bapaknya tetap mengasihi anak bungsunya. Amin. Dan saya tahu bahwa perasaan Bapak ini juga sakit loh. Nggak mudah loh. Kalau ketika kita menerima tanpa syarat, saya percaya bahwa ketika kita menerima tanpa syarat selalu ada air mata. Saya tahu ketika saya bayangkan saya menjadi seorang bapak itu tidak mudah untuk melihat anaknya nakal seperti itu. Anaknya membuang-buang duit sampai seperti itu. Tapi ini yang saya pelajari. Mendoakan orang yang kita cintai adalah ketulusan. Mendoakan dan menerima orang yang menyakiti kita adalah kedewasaan. #asik. Halo. Mendoakan orang yang kita cinta itu semua orang juga bisa. Orang dunia juga bisa melakukan ini. Tapi mendoakan dan menerima orang yang menyakiti kita adalah kedewasaan. Dan orang-orang yang dewasa, orang tersebut yang akan memberikan dampak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saya tahu bahwa ketika kita menerima terus, apakah orang tersebut tidak berubah? Apakah orang tersebut berubah? Saya tidak tahu. Tapi yang saya percaya bahwa penerimaan tanpa syarat mungkin belum tentu mengubah orang tersebut. Tapi penerimaan tanpa syarat ada respon terbaik yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk berubah. Mungkin sampai kapan? Saya tidak tahu. Dan apa yang bisa kita pelajari dari ini? Kalau Yesus saja bisa menerima dan tidak menghakimi wanita yang tertangkap basah. Kalau Bapa itu dalam perumpamaan itu bisa menerima anaknya, bagaimana dengan kita? Seringkali kita seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab di Matius pasal yang ketiga ayat 8, Matius pasal yang ke-7 ayat ketiga. Mengapakah engkau melihat selumba di mata saudaramu, sedangkan bal di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yakobus pasal yang keempat ayat 12 juga dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita dewasa mengikuti teladan Kristus? Apakah kita dewasa seperti Bapa yang memberi dalam perumpamaan itu? Ataukah kita sebaliknya? Banyak keluarga, banyak anak saya jumpai, mereka harus terpaksa lari dari papa mamanya. Mereka harus terpaksa datang kepada saya, datang kepada pemimpinnya, karena dia tidak dapati penerimaan. Kalau aku ngaku kok, aku akan dipukuli habis-habisan. Kalau aku ngaku kok, aku akan dihajar habis-habisan. Dan hal ini membuat, ini cerita ketika 3 bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, ada seorang anak dari sekolah swasta yang cukup terkenal. Dan dia orang yang sangat pintar. Papa mamanya juga orang berada, CEO di salah satu perusahaan. Ketika ibadah selesai, ibadah youth selesai, anak itu pakai baju hitam, celana hitam, sepatu hitam. Semuanya hitam. Dan dia menantikan saya untuk minta didoakan. Dan kemudian saya pikir anak-anak zaman sekarang mungkin mereka kepahitan atau apa. Tapi ketika saya datangi orang tersebut dan dia minta didoakan kepada saya, dan dia mengaku, aku ini sudah jatuh. Papa mamaku selalu menghina aku. Papa mamaku selalu menjelek-jelekan aku. Dan papa mamaku selalu tidak peduli terhadap hidupku. Akhirnya aku pergi ke gereja setan. Hal ini membuat saya itu kayak hancur hati ketika saya melihat orang tersebut, anak ini. Ketika didapati dia pergi ke gereja setan di Surabaya. Dia sampai makan, dia sampai berikan darahnya. Dia sampai makan
Hosti. Gereja setan juga punya kayak hosti. Jadi kayak hasil fermentasi dari bayi yang digugurkan. Dan dia minum darah. Dan dia lakukan itu sekitar hampir 1 tahun. Dia sangat terikat dan dia minta dilepaskan. Kenapa? Karena papa mamaku tidak menerima aku. Tak tanya saya bertanya pada hadiah hal yang simpel. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Karena aku ingin terkenalku. Karena aku ingin diterima. Kalau aku terkenal, aku akan diterima oleh banyak orang. Maka itu dia pergi, dia bawa jimatnya, dia bawa semuanya. Ketika dia cerita itu, saya tahu bahwa waktu itu saya butuh Yesus. Saya nggak bisa melepaskan anak ini. Dia juga ngomong, kok di belakangmu, di belakangmu ada setanku. Wow. Ketika dia berkata seperti itu, bulu kuduk saya langsung naik. Zzz. Aku takut kok. Sampai dia pakai semua hitam, handphonenya juga gambar penyembahan berhala. Dilakukan itu semuanya, kemudian dia dilepaskan. Singkat cerita, dengan banyak drama, dia guling-guling sampai pokoknya dia bisa setannya bolak-balik apa semuanya. Singkat cerita dia dilepaskan. Sekarang dia tertanam di CG di Youth dan Yesus sudah melepaskan hidupnya. Tapi apa yang kita bisa ambil? Apakah anak kita juga mengalami hal yang sama? Apakah ketika kita di CG, setiap orang-orang di CG, apakah mereka merasakan teladan Kristus penerimaan tanpa syarat ataukah penghakiman? Kasih kita kepada anak-anak kita, kasih kalau kita seorang pemimpin, kasih kita kepada orang-orang kita pimpin, bukan karena apa yang mereka bisa raih atau apa yang mereka bisa capai, baru kita mencintai. Tapi apapun keadaan mereka, apapun yang telah mereka lakukan, kita akan tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Roma pasal yang ke-15 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima tanpa syarat, ketika kita berada di CG, ketika kita berada di keluarga, ketika kita berada dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, saya tahu bahwa salah satunya ketika kita memuji, menyembah Tuhan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tanyai, hidupmu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah ketika kita menerima satu yang lain, bukankah itu juga untuk kemuliaan Tuhan? Dan ini hal menarik yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya menerima wanita itu, tapi di ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika dia sudah menerima wanita tersebut, barulah dia kasih nasihat. Ketika dia sudah menerima wanita tersebut, barulah tegurannya datang. Berapa banyak di antara kita yang terbalik? Kita negur terus, kita memberikan nasihat. Percayalah bahwa teguran kita, nasihat kita tidak akan pernah diterima oleh orang lain kalau kita tidak menerima orang tersebut terlebih dahulu. Bagaimana cara kita membangun hubungan? Yaitu ketika kita menerima orang tersebut tanpa syarat. Bagaimana supaya teguran dan nasihat kita didengar? Yaitu kita menerima orang tersebut tanpa syarat terlebih dahulu. Barulah teguran dan nasihat kita itu powerful. Yesus tidak banyak mengutip ayat. Yesus tidak banyak berkata-kata. Yesus hanya bilang, jangan berdosa lagi mulai dari sekarang. Tapi saya percaya apa yang dikatakan Yesus akan diingat wanita tersebut berulang kali, akan diingat wanita tersebut sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dia merasakan kasih Tuhan, dia merasakan penerimaan tanpa syarat itu. Dan saya percaya bahwa ketika kita bisa menerima anak kita baik-baik, ketika kita bisa menerima kekurangan pemimpin kita, ketika kita bisa menerima rekan-rekan sekerja kita, saya percaya bahwa kerukunan akan terjadi dan di sana Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan bukan itu saja, kita terima terus. Tapi kita memberikan mereka nasihat yang akan mengangkat mereka dimanapun mereka berada. Amin. Dan saya percaya bahwa kita tidak mengangkat orang berdasarkan titik di mana kita berada. Tapi kita mengangkat orang di mana titik mereka berada. Dan kita angkat mereka pelan-pelan dengan value dan hidup kita yang kita tanamkan dalam hidup mereka.
Amin. Dan wanita ini akan mengucap syukur apabila Tuhan mengizinkan dia tertangkap basah berzina. Gara-gara kejadian ini dia berjumpa dengan Yesus dan merasakan penerimaan Tuhan dan nasihat yang tentu akan diingat mereka seumur hidupnya. Saya tahu dan percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan segala kekurangan kita diungkap, segala dosa kita diungkap, saya percaya ada rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hal itu. Saya percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah merencanakannya. Dan kalau Tuhan sengaja menampilkan kekurangan kita, dan kita ketahuan atau kita mengaku, kita terbuka, saya percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Ciki-ciki akan mengalami kesehatan. Dan ini pentingnya, di gereja kita tidak didapati orang-orang yang munafik. Di gereja kita tidak ada didapati orang-orang yang menyembunyikan dosanya. Karena mereka tahu ketika mereka terbuka, mereka ada di tempat yang aman, mereka diterima tanpa syarat. Dan bukan itu saja, mereka diberikan nasihat yang akan mengubah mereka dan mengangkat mereka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa apabila kita semuanya ada di sini dapat memberikan dampak yang besar seperti itu? Bukankah sesuatu yang luar biasa kalau di antara kita semuanya kita meneladani apa yang Yesus lakukan? Yang percaya katakan amin. Dan saya tidak akan bahas terlalu lama di nasihat karena semua manusia di muka bumi pintar memberikan nasihat. Tidak perlu diajari. Tiba-tiba ayat itu bisa keluar, firman itu bisa keluar. Saya percaya semua orang di sini itu pintar memberikan nasihat, tapi tidak pintar menerima orang tanpa syarat. Halo. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan pelanggaran kita yang dulu untuk menentang kita. Ketika kita menerima tanpa syarat, ketika kita memberikan nasihat, sudah jangan lagi ungkit-ungkit lagi. Di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam CG, di dalam perusahaan, ketika ada satu orang yang datang kepada kita dan dia mengaku segala dosanya, kita terima orang tersebut, kita memberikan nasihat dan jangan ungkit-ungkit lagi. Biasanya tidak ada di sini ibu-ibu yang seperti itu. Saya jumpai di luar sana banyak. Ketika dia tahu ada skandal, otomatis tidak perlu disuruh pendeta. Dia akan ngomong kepada tetangga sebelahnya, Ci, kamu tahu nggak si Amir jatuh dalam dosa? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kemudian tacinya bilang, ya. Terus tacinya ke tetangga sebelahnya, Ci, aku dikasih tahu itu si Amir berdosa. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Terus seperti itu sampai satu perumahan, jangan bilang siapa-siapa. Bukankah itu yang sering kita lakukan ketika melihat sesuatu orang yang jatuh? Hendaklah kita itu simpan dan bisa dipercaya. Kalau kita menerima tanpa syarat, kita sudah memberikan nasihat. Kita harus melupakan itu. Amin. Tidak ada bapak ibu saudara di sini yang seperti itu. Saya percaya semuanya adalah baik-baik dan semuanya dapat dipercaya. Amin. Coba lihat kanan kirinya, bisa dipercaya atau tidak. Dan ini saya pelajari. Kenapa kok Yesus begitu sangat bijaksana? Kenapa kok Yesus bisa punya respon yang bijaksana dan tidak terpancing oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Ini saya pelajari di Yohanes pasal yang ke-8 ayat kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Alkitab dengan jelas, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Inilah yang membuat Yesus bisa sangat bijaksana. Inilah yang membuat Yesus bisa menerima tanpa syarat. Inilah yang membuat Yesus nasihatnya tepat sasaran. Karena setiap hari pagi dia tahu dia berada di tempat yang benar. Kenapa kok seringkali kita perhitungan? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Bapa kita. Ketika kita berjumpa dengan Bapa kita, saya percaya bahwa kesalahan apapun yang dilakukan orang lain kepada kita lebih besar kesalahan kita kepada Bapa kita. Kalau kesalahan kita yang besar saja kepada Bapa kita diampuni, kita diterima tanpa syarat, apalagi kesalahan manusia kepada kita. Ini yang membuat Yesus bisa mengampuni wanita tersebut. Bukankah itu yang harus juga kita lakukan? Kalau kita ingin memberikan teladan, kalau kita ingin memberikan penerimaan tanpa syarat, kalau kita ingin memberikan nasihat, bukankah ini yang harus kita lakukan? Bahwa kita pastikan kita berada di tempat yang benar, yaitu di dalam hadirat Tuhan.
Keintiman dengan Tuhan melahirkan tindakan-tindakan penerimaan tanpa syarat. Keintiman kita dengan Tuhan melahirkan penerimaan tanpa syarat. Karena kita kenal Bapa kita, karena kita kenal Yesus kita. Seberapa berdosa kita, seberapa hancur hidup kita, kita masih diterima. Begitu juga yang kita lakukan. Ada juga orang tua yang datang kepada saya dan dia dapati anaknya LGBT. Itu adalah suatu pukulan yang sangat berat dan dia sudah melanggar dia melanggar apa yang benar-benar diimpikan oleh papa mamanya nanti. Tapi saya suka sekali respon dari orang tua ini. Dia datang kepada saya, ayo kita sama-sama, aku tetap mengasihi anakku. Bukan karena dosa yang dia lakukan, tapi karena dia anakku. Aku mengasihi anakku. Bukan ketika dia sempurna, tapi ketika dia nggak sempurna. Kita gandengan tangan dan kemudian kita akan bersama-sama lihat bahwa anak ini mengalami perubahan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya bahwa anak itu berubah dan anak itu mengalami kasih Kristus dan anak itu kawin, anak itu punya anak dan punya keluarga yang luar biasa. Saya percaya hal itu bisa terjadi kenapa? Karena dia bisa diterima. Kita terima orangnya tapi kita benci dosanya. Dan ini yang Yesus lakukan. Di dalam hadirat Tuhanlah membuat Yesus bisa berdampak. Dan ini juga yang saya suka. Dia didapati pada waktu di bait Allah, Yesus mengajar. Yesus bukan hanya dapat mengajar, tapi dia dapat juga melakukan apa yang telah diajar. Halo? Itu yang Yesus lakukan. Seringkali kita pintar ngomong, tapi kita nggak pintar melakukan apa yang kita omongkan. Seringkali kita pintar memberikan nasihat, tapi seringkali kita nggak pintar melakukan apa yang kita nasihati. Dan ini yang tidak terjadi kepada Yesus. Kenapa kok Yesus bisa sangat berdampak? Selain karena Yesus punya hadirat Allah, tapi Yesus juga melakukan apa yang dia ajarkan. Sehingga dia bisa menerima dampak, memberikan dampak, dan Yesus bisa memberikan nasihat pada waktunya. Amin. Mungkin hari ini kita tidak akan pernah bisa memberikan dampak untuk seluruh bumi. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Kita akan mungkin bisa memberikan dampak sebegitu besarnya. Tapi yang saya percaya setidak-tidaknya kita bisa menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi pemimpin yang terbaik untuk orang-orang yang kita pimpin. Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang terbaik dimanapun kita diletakkan. Dengan kita mengikuti teladan Kristus Yesus. Amin. Amin. Sehingga orang bisa merasakan penerimaan dari hidup kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan seperti itu semuanya, gereja tidak akan pernah sama lagi, CG kita nggak pernah sama lagi. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin.